Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 2, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran 1. Anak cerdas sekalian, perhatikan gambar berikut. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Anak cerdas sekalian, Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas. Karena ia tidak ingin tangannya kepanasan, di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama dan salah satu sumber bacaan berikut ini berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahkan, yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan-bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersama pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat
agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Berdasarkan bacaan tadi, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantarkan sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Anak cerdas sekalian, amati kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama adalah batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. Kedua, batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm. Ketiga, sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. 4. Sumpit dari bahan plastik, ujungnya diikat dengan karet gelang. 5. Bahan kain untuk memegang benda panas. 6. Lilin, dan yang ketujuh adalah korek api. Langkah-langkah kegiatan yang pertama adalah bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu bila kamu telah merasakan panas. Segera pindahkan besi dari nyala api. Langkah yang kedua adalah peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Yang ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catatlah mengapa demikian. Yang keempat, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Yang kelima, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Yang ketujuh, lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Yang kedelapan adalah ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Anak cerdas sekalian, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan pada cuplikan tadi. Yang pertama adalah, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak terasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Yang kedua adalah, mengapa demikian? Jawabnya adalah karena sumpit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Yang ketiga adalah, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Mengapa demikian? Jawabnya adalah karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik adalah isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Yang kelima adalah, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Jawabnya adalah, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Mengapa demikian? Karena kain atau handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Yang ketujuh adalah, pada percobaan tadi, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Jawabannya adalah, bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Yang kedelapan, pada percobaan tadi, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator?
Jawabnya adalah bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, kain handuk, dan plastik. Yang kesembilan adalah sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Jawabannya adalah bahan lain yang berfungsi sebagai isolator meliputi kertas, karet, dan styrofoam. Yang ke-10 adalah tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan tadi. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu kemampuan benda berbeda-beda dalam penghantaran perpindahan kalor. Terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor, dan ada juga beberapa benda bersifat penghambat perpindahan kalor. Demikian video pembelajaran kita kali ini pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru pada video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.